warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran pada surat At-Taubah. Kita lanjutkan mulai ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pahami dulu. Ini masih kelanjutan situasi kondisi orang-orang munafik. Yang orang-orang munafik itu sebetulnya mengkufuri atau mengingkari nikmat dari Allah. Fala yu'jibka amwaluhum wala auladuhum, maka janganlah mengagumkan kamu, mempesona bagimu amaluhum, harta mereka, wala auladuhum, dan atau anak-anak mereka. Ini kelihatannya harta benda, keturunan, anak cucu yang mereka miliki itu kalau kita tidak betul-betul memahami tuntunan Allah dan Rasul, itu bisa terpesona, ya, bisa takjub, bisa kagum melihat mereka itu. Ya. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda yang banyak dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia. Liyu'adzibahum biha fil hayati dunya, untuk menyiksa mereka dengan harta dan anak itu pada kehidupan dunia. Jadi banyak di antara mereka tersiksa karena hartanya, tersiksa karena anaknya. Kenapa harta dan anak bisa menyiksa hidup di dunia ini? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Misalnya harta, cara mendapatkannya, cara menggunakannya. Nah, kemudian menganggap bahwa harta itu yang bisa menyelamatkan, yang bisa menenteramkan, yang bisa membahagiakan. Apa-apa ukurannya hanya dari harta, dari materi. Orang itu kalau ukurannya harta, orang yang sama itu perlakuannya berbeda. Saya berkali-kali ngalami, misalnya ketika datang ke perguruan tinggi, itu kalau misalnya naik mobil, itu kalau misalnya naik mobil Innova atau Camry, Alben Vitara itu siapa mudah tahu itu tempatnya di sana, tempat pimpinan. Pas datang naik mobil Bayu, nggak boleh di situ. Terus tak buka jendelanya, lihat saya, iya maaf Pak. Loh, ini kenapa ya? Sampai pernah saya itu sudah mau parkir, nggak boleh, suruh pindah tempat yang lain. Sampai tempat yang lain, tahu saya diparani lagi, suruh parkir tempat yang saya bilang, saya di sini bukan mindah-mindah mobil, mau memberi sambutan. Loh, mereka undang saya datang kok diperlakukan seperti itu. Nggak boleh parkir di dalam, udah apa? Suruh pindah keluar. Kedua tahu kalau yang datang saya suruh pindah lagi ke depan. Dia bilang, Mas, kesini saya bukan untuk parkir mobil. Saya mau memberi sambutan. Ya maaf Pak. Jadi ternyata yang dilihat itu casingnya, bukan isinya. Nah, ini yang menyebabkan apa?
karena tidak didasarkan lillah, akhirnya Pak liyu adzibahum biha. Allah ingin menyiksa mereka, menganggap mereka dengan harapan dan anak itu. Fil hayati dunia, hidup di dunia. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Nah, coba nih, kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir. Kafir di sini tuh kafir karena mengingkari nikmat. Kenapa mengingkari nikmat? Karena nggak meyakini kalau itu semuanya adalah milik Allah. Itu semua adalah dari Allah. Jadi ciri orang yang imannya belum betul, hidupnya sangat tergantung kepada selain Allah. Bisa contohnya di sini harta benda, bisa anak keturunan, bisa yang lain-lain. Nah, itu ciri yang imannya tidak iris. Banyak sekali kejadian-kejadian terus menerus itu kan, yang menunjukkan ya memang iman nggak beres berpengaruh semuanya. Nah, berikutnya wa yahlifuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum. Nah, mereka sebetulnya bisa kategori lebih umum, orang-orang kafir yang di dalamnya ada munafik, di dalamnya ada musyrik, ada di dalamnya orang-orang yang mujrim. Nah, itu. Jadi banyak sekali kategori masuk di sini. Itu mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka itu termasuk golonganmu, ngaku-ngaku golongan Islam, golongan mukmin, golongan orang yang beriman. Padahal mereka bukanlah dari golonganmu, hanya dohirnya saja, tapi tidak didasarkan kepada keimanan, ketauhidan. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang hanya takut kepada, bukan takut kepada Allah, bukan takut ketemu karena sebagai utusan Allah, sebagai Rasul. Ada orang-orang itu yang hati nuraninya, pikirannya, kecerdasannya itu tidak mau ditipu-tipu terus, tidak mau dibohongi terus. Ada yang dulu mahasiswa saya, kemudian dianggap tokoh besar di suatu masyarakat, namanya dicantumkan dokter ini. Ya kalau ketemu saya cium tangan, malu-malu, tapi ditokohkan oleh masyarakat. Kalau ditokohkan dia tahu bahwa yang mentokohkan itu enggak betul, hanya sebagai tangan saja, sebagai alat saja. Dia tersiksa hatinya, namanya disebutkan, dicatat fungsi di situ, tapi tekanan batin. Nah, oleh tokoh-tokoh itu suatu ketika dia ingat saya, ngajak ketemu saya, tapi tokoh-tokoh tadi nggak mau. Mesti kalau ketemu saya nanti akan kelihatan mana yang jujur, mana yang tidak. Loh, sampai nggak kuat pikirannya, nggak kuat imannya, itu sampai dia rela beli rumah lain, pindah rumah, saking udah nggak kuat di situ. Saya bilang kan, ngapain hidup di dunia yang tidak ada 2 jamnya besok di akhirat, diterus-terus kayak seperti itu. Mau ngapain besok di akhirat?
Ketika di dunia orang bisa ditipu dengan apapun, orang bisa dibohongi dengan cara apapun. Kan orang yang tidak ngerti, yang mudah sekali dibohong, ditipu. Tapi karena dia pernah kuliah dengan saya, dia punya pikiran yang jernih, terus, nggak kuat akhirnya. Sampai rumah yang lama itu ditinggalkan, sudah beli rumah yang baru, tempat yang baru. Itu kemudian cerita ketemu saya, ya, sudah gak kuat di tempat lama, tekanan hati terus, tekan hati terus. Terus di komunitas baru tempat dia minta, saya diminta memulai mengisi kajian. Saya bilang, ya saya memulai, tapi nanti yang teruskan kamu lebih pintar bahasa Arabnya. Karena dia dulu dari pondok, terus kuliah sarjananya bahasa dan sastra Arab. Hebat kan? Terus kuliah S2-nya di pendidikan Islam, S3-nya studi Islam. Dulu sering sekali ketemu di kantor. Setiap habis pertama studi datang ke kantor. Sering juga datang ke rumah. Dan coba itu. Ternyata ada kan, masih ada orang yang teringat kebenaran, walaupun di apa ibaratnya itu dianggap ditokoh-tokohkan oleh masyarakat. Ini sebagian bapak ibu yang saya cerita itu ngerti, makanya mantuk. Romo Fauzi biar tanda tanya terus. Saya diberitahu. Iya, saya itu banyak sekali menemukan keanehan-keanehan seperti itu hari-hari itu. Itu Ustadz Iksan kemarin siang sampai tadi malam tahu apa yang saya lakukan selama ini. Ya, karena kemarin sampai tadi malam ikut ngisi pengajian yang di Karanganyar. Ternyata sama sekali berbeda dengan yang diisukan. Cuma masalahnya tokoh-tokoh yang sering bikin isu itu diajak lihat nggak mau, maunya pergi ke tempat-tempat lain. Kalau diajak melihat buktinya itu tidak mau, makanya ya silakan dipelihara terus. Ya, nggak mau tabayun, nggak mau meyakinkan diri, hanya terombang-ambing karena buatan-buatan sendiri. Kembali ke ini. Nah, kenapa demikian? Ya, walakinnahum qaumun yafrahun. Tetapi mereka itu sebetulnya tidak karena lillah, tidak karena Rasulillah, tapi hanya takut kepada kekuatan Nabi, karena Nabi dibimbing langsung oleh Allah, Allah jadi pelindungnya, Allah jadi penolongnya. Mereka semakin terancam, khawatir kehilangan pengaruh. Ya, kemudian mereka sebagai kepala-kepala suku, ketua-ketua, pimpinan-pimpinan dari suku-suku, terutama 4 suku Yahudi yang ada di Madinah. Jadi ini konteksnya sudah di Madinah. Mereka semakin kehilangan pamor, semakin kehilangan pengaruh. Makanya takutnya kepada Nabi bukan karena Allah, bukan karena Rasul, tapi karena kekuatan yang sudah mengalahkan mereka. Itu. Nah, ini dibongkar lagi bagaimana ketidakbirisan orang-orang munafik itu. Law yajidu malja'an au maghara al mudakhala. Jika mereka mendapatkan tempat perlindungan atau gua-gua,
misalnya fisabilillah, mereka terpaksa ikut berangkat. Terpaksa berangkat itu mungkin karena pedemo, karena malu, yang lain berangkat kok tidak berangkat, mungkin kesulitan mencari alasan. Alasannya apa ya? Kalau alasannya ngopen orang tuanya sudah tua, orang tuanya sudah nggak ada. Alasan sakit kemudian nggak sakit. Saking bingung alasan kemudian ikut berangkat fisabilillah. Tapi kemudian ketika sampai tempatnya itu cari tempat-tempat untuk ngumpet. Sebetulnya nggak berani ke medan perang, nggak berani ke fisabilillah. Maka ketika mereka menemukan tempat-tempat berlindung, gua-gua, lubang-lubang itu, lawalau ilahi wahum iyajmahum, niscaya mereka pergi ke tempat-tempat tersebut dengan secepat-cepatnya. Karena fisabilillah bukan karena lillah, cuma karena keuntungan duniawi. Ini terjadi masa kerasulan, masa kenabian. Sekarang juga banyak ikut ngaji, ikut main Quran, tapi maksud duniawi. Ketika nggak terpenuhi maksudnya, ya akhirnya secara pelan-pelan suwe-suwe kapok baru ngaji. Oh, ternyata ikut main Quran itu nggak menyebabkan kaya, nggak menyebabkan banyak materi. Dan maksud itu, padahal memahami Quran itu bukan untuk memperkaya materi, itu untuk menyiapkan, memperbaiki cara hidup dan kehidupan supaya hidup di akhirat yang selama-lamanya itu bisa bahagia. Nah, sementara kemauan mereka hanya masuk duniawi, padahal duniawi hanya sangat sebentar. Nah, kemudian karena nggak sesuai dengan yang diinginkan, lama-lama akumulasi dari kecewa, akhirnya terus nggak ikut. Banyak kan yang begitu? Banyak. Nah, dulu pernah juga kan, ketika awal-awal memulai, ya kita ini bahasa kita bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Sedangkan Al-Quran berbahasa Arab, kita perlu memahami terjemahnya. Ya. Dan harus langsung memahami dari mushaf Quran. Jangan terlalu banyak mengikuti pendapat-pendapat orang. Itu nggak setuju. Nggak setujunya sampai mengatakan, kalau gitu jangan gunakan terjemahan dong. Terjemahan kan buatan orang gitu. Coba gitu. Terjemahan ini buatan orang. Sama Quran ini juga dibuat, dicetak oleh orang. Lah Quran ini kan bukan kertasnya ini. Iya kan? Quran itu kan suaranya, bacaannya, susunannya, tulisannya, keindahan bahasanya, isinya, keseluruhan itu yang namanya Quran. Nah, kalau terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, saya sudah memilih yang standar, yang diakui, yang disusun oleh Kementerian Agama yang sudah memiliki kesempatan dari ulama. Makanya saya selalu yang saya gunakan itu yang standar dari Kementerian Agama. Nah, kan mudah saja kan. Saya sering nyampaikan ke teman-teman, itu kalau kita ini mendampingi masyarakat Muslim Indonesia,
yang jumlahnya bisa 245 juta. Itu jangan tinggi-tinggi, jangan diajak rembukan lahu sorok, jangan diajak rembukan tasrik yang satu kata jadi 300-500 kata. Itu konsumsi tertentu di pesantren. Jadi ini loh, ini bahasa Arab Qurannya begini, terjemahnya bahasa Indonesianya begini. Kalau nggak ketemu padanan kata terjemah yang pas, ya dijelaskan saja. Itu yang dibutuhkan. Karena yang penting itu ngerti isinya, kemudian diamalkan. Nah banyak karena terlalu fokus ke bahasa Arabnya, nggak fokus kepada menangkap isi dari Al-Quran. Akhirnya masyarakat nggak mau. Itu kok seperti di pesantren ya, kok seperti di perguruan tinggi ya. Beberapa kali ada yang komentar, saya kok belum bisa begitu nangkap ya. Setelah ngomong beberapa kali, ini kita biasa saja. Yang kita hadapi itu ya orang umum gitu loh. Padahal Quran ini untuk semua manusia. Nah kalau kita cara memahaminya itu sederhana seperti itu mayoritas orang Islam di Indonesia akan senang memahami. Ya tadi jumlahnya bisa 245 juta orang Islam Indonesia yang perlu memahami Quran. Tapi kalau dari awal sudah dibawa ke tadi susunan bahasa Arabnya, oh ini susunannya kalimat apa, ismiyah atau fi'liyah, fi'ilnya mana, fa'ilnya mana, maf'ulnya apa, maf'ulnya maf'ul apa, itu dibawa ke lorong yang dalam-dalam gitu, nggak kuat, sumpah gitu. Iya mau nggak? Pokoknya Mas Gito tidak rumo. Kuat, yang umum-umum saja gitu loh. Iya, sengenteng-enteng baik. Memang Allah memajukan Quran itu untuk seluruh manusia yang ringan-ringan. Jangan dibawa ke lorong-lorong yang bikin susah gitu. Nah di komunitas tertentu di pesantren yang khusus silakan. Tapi 250-an juta Muslim Indonesia yang diperlukan bukan itu. Yang mudah. Jadi maksudnya Gusti Allah itu, ya kan? Nanti di mana-mana sih diminati kalau begitu. Jika kalau begitu, semua dari Bapak Ibu bisa. Setelah berkali-kali mengikuti, caranya kan mudah, cuma dibaca per potong, terus ditirukan, terus lihat terjemahnya per kata apa. Gampang kan? Tidak perlu di pesantren 15 tahun kan? Ya, kok pesantren 15 tahun kentean umur. Iya kan? Itu seringkali itu ini loh nggak mau secara etis yang dibutuhkan Muslim Indonesia itu apa? Kan mayoritas itu kan? Ya sudah itu yang kita berikan. Nanti di mana-mana mau masyarakat. Karena yang dibutuhkan seperti itu, yang sederhana seperti itu. Oke, jadi 3 ayat ini itu Allah memberitahukan kepada Nabi dulu keadaan di antara yang mengikuti kamu itu seperti itu, supaya betul-betul teliti, cermat, paham betul yang dihadapi siapa. Nah, kita yang memahami berikutnya, kita juga ikut ngerti. Oh, ternyata harta anak-anak mereka, orang-orang kafir, orang munafik,
itu hanya Allah ingin menguji mereka. Ternyata Allah ingin bahkan itu sifatnya bisa menyiksa. Liyu'adzibahum, Allah mengadab mereka, mengadab dengan harta dan anak mereka. Kenapa? Karena bukan karena Allah. Harta, anak bukan disadari itu adalah dari Allah dan sepenuhnya digunakan untuk lillah. Makanya nggak boleh terpesona yang demikian itu. Nah, mereka itu seakan-akan kemana-mana bersama kamu. Kelihatannya mukmin, kelihatannya Islam. Allah memberitahu, so, mereka itu bukan takut kepada Allah, bukan takut kepada kamu dosa Allah. Mereka hanya takut karena mereka khawatir kalah dari kamu. Karena mereka tidak begitu meyakini kehidupan akhirat. Yang mereka inginkan hanya duniawi. Makanya ketika mereka ikut fisabilillah, ya mereka sebenarnya takut. Maka mencari-cari tempat berlindung, tempat ngumpet gitu. Begitu mendapatkan lubang-lubang, gua-gua, tempat ngumpet, mereka cepat-cepat ke situ. Padahal kalau betul-betul lillah itu hanya ada dua kemungkinan. Satu, menang hidup mulia di dunia. Yang kedua, ya itu syahid, hidup di sisi Allah, dimuliakan oleh Allah, dijamin oleh Allah. Itu kalau niatnya lillah. Ya sama kalau kita memahami ini sebagai fisabilillah. Ya hanya dua itu konsekuensi. Gitu. Oke, kita baca berikutnya. Nah, ini ketentuan Allah yang diwahyukan kepada Rasul, bagaimana pembagiannya, bagaimana pengaturannya. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wa 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Hanya saja ya sedekah yang dipahami zakat hanyalah untuk orang-orang, satu, orang fakir, dua, orang-orang miskin, tiga, pengurus zakat, empat, para mukallaf yang dibujuk hatinya. Apa maksudnya? Bang alafatu qulubuhum, orang mukallaf yang baru masuk Islam. Masuk Islamnya baru, bukan sudah 50 tahun. Ya, itu para mukallaf. Kemudian budak, kemudian orang yang berhutang, kemudian fisabilillah, kemudian orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Atau kisah di sini Ibnu Sabi yang kesulitan dalam perjalanan. Itu ada 8 asnaf ini. Maka hari apa ya? Hari Jumat yang lalu apa ya? Ada yang tanya di kalam. Itu yang bunga bank konvensional itu gimana gitu kan? Ya kalau bank syariah itu disepakati oleh ulama itu tidak riba. Tapi kalau bunga bank konvensional itu sebagian berpendapat itu haram ya, karena nambah. Sebagian yang lain berpendapat kalau nambahnya itu totalitas per tahunnya tidak lebih dari 1/8. Bisa untuk administrasi,
untuk biaya macam-macam, kemudian untuk devaluasi, seterusnya, itu enggak lebih dari 1/8. Itu ada yang berpendapat ini hanya seperti bagian orang yang ngurusi, ya, yang ngurusi zakat, ya, amil. Jadi amilnya itu perbankan itu, asal tidak lebih dari 1/8. Tapi itu pendapat, pemahaman orang. Maka akhirnya kesimpulannya, kalau bisa dengan bank perbankan syariah, ya diprioritaskan ke bank syariah, karena tidak ada bank tarbiyah, katanya banknya bank syariah. Ya, kalau bank syariah sudah disepakati itu tidak riba. Yang konvensional, yang berpendapat riba, ada yang tidak menganggap riba asal totalitas untuk penambahnya nggak lebih dari 1/8. Silakan pilih yang mana. Lebih sebelum milih yang mana, milih ditabung fisabilillah saja, nanti nggak khawatir hilang kan, karena langsung dinikmatin besok di surga. Faridotam minallah. Nah, itu sebagai satu ketetapan yang diwajibkan, difardukan oleh Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, maksudnya Allah memberi tuntunan begitu supaya dilaksanakan, supaya diamalkan. Tapi kenyataannya wa minhumul ladzina yu'dzunan nabi, dan di antara mereka ada yang menyakiti hati Nabi. Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabi, ada di antara mereka yang menyakiti hati Nabi. Wa yaquluna huwa udun, dengan mengatakan Nabi itu mempercayai semua apa yang didengarnya. Dikira Nabi itu tidak teliti, tidak cermat, tidak dibimbing oleh Allah. Nabi ini pokoknya wajib dipercayai. Itu ngomong mereka, ngomong orang munafik, itu menyakitkan hati Nabi. Nabi itu dibimbing langsung oleh Allah. Kalau misalnya kurang tepat, Allah mengingatkan. Tapi kok tega ada orang yang menyakiti hati Nabi. Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabi, ada di antara mereka yang menyakiti hati Nabi dengan mengatakan, ini semuanya kok dipercayai oleh Nabi itu. Apapun yang didengar kok dipercayai. Nah itu. Nah, udhunu khairil lakum yu'minuna billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul ladzina amanu minkum. Katakan pada mereka, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Ia itu maksudnya ia Rasulullah. Rasulullah itu mempercayai semua yang baik bagi kamu. Rasulullah itu iman kepada Allah, mempercayai orang-orang yang beriman, orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Allah ngendika, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi Allah itu ngutus Rasul, ngutus Nabi itu sebagai rahmat bagi alam semesta. Makanya Allah, setelah Allah mendikau begitu, jadi Allah mengutus Nabi sebagai rahmat alam semesta, Rasulullah mendikau, Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik-baik dari manusia yang banyak memberi manfaat kepada yang lain, manusia yang lain. Kemudian ditutup walladzina yu'duna rasulallahi lahum adzabun alim. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah, bagi mereka azab yang pedih. Ada juga yang ini sebelumnya maunya bukan menyakiti, maunya itu supaya kritis, supaya teliti, supaya cermat. Padahal Nabi itu sudah langsung dicermati, diteliti oleh Allah. Setiap ada yang tidak tepat, Allah langsung mengingatkan. Nah, kalau kita manusia biasa harus dikritisi, harus dikritik, harus diingatkan. Itu kalau kita, tapi ini Nabi masalahnya. Nabi itu kalau misalnya, ya itu yang di surat Al-Aqaf 16 surat 18, ya Nabi itu seharusnya dengarkan dulu malaikat membacakan sampai selesai misalkan wahyu. Tapi malaikat belum selesai membacakan, Nabi sudah menirikan, diingatkan oleh Allah, enggak boleh. Waktu kali bisa nakal tak jalabi, jangan kau gerakkan lisanmu dalam karena tergesa-gesa ingin menghafalnya. Simak dulu, perhatikan dulu sampai selesai malaikat membacakan. Karena Allah yang menjamin. Itu langsung. Demikian pula ketika Nabi sedang nemui tokoh-tokoh, kepala-kepala suku, pembesar-pembesar. Terus Abdullah bin Umi Maktum datang dengan suara lantang. Salam kemudian, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku wahyu yang kau terima dari Allah. Ya, itu misalnya kalau kita sedang rembukan ini orang-orang penting, ada orang datang langsung ngomong begitu, terganggu enggak? Terganggu. Nah, maka Nabi bermuka masa, berpaling. Nah itu ditegur oleh Allah di surat Abasa itu kan, yang malam Jumat yang lalu sudah kita pahami di Masjid Baye. Selesai. Jadi Nabi Rasul langsung, kalau ada yang sedikit saja kurang tepat, Allah langsung mengingatkan. Ini kok ada orang-orang munafik yang kelihatannya bersama Rasulullah tapi senangnya menyakiti hati Nabi. Nah, maka itu walladzina yu'duna Rasulullah lahum adzabun alim. Para percaya pada Allah, Allah yang mengawal, Allah yang membimbing Nabi, Allah yang mendampingi Nabi. Kok bolak-balik ngeritik Nabi, kok nyalah-nyalahke Nabi, atau membuat Nabi sakit hati. Orang yang bikin begitu itu oleh Allah diadab dengan adab yang pedih. Nah, ini sampai ayat 61. Kelihatannya semakin cepat selesai ya. Ya, insya Allah besok pagi kita lanjutkan ayat 62. Terima kasih semuanya. Ini hari Senin. Nanti ada jadwal di malam di masjid. Di masjid mana? Al-Mubarak. Ya, setelah sholat isya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa qiratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.